Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga Anda semuanya? Angkat tangannya. Sama-sama kita berikan sorak-sorai yang lebih untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita bertahta dalam pujian-pujian kita. Haleluya. Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang ada di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Ada amin saudara? Amin. Percaya? Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Di hari ini Tuhan kami memperingati akan kematian-Mu Tuhan, Jumat Agung. Dan biarlah Tuhan di ibadah ini Tuhan Yesus, kami mau membawa pujian kami Tuhan hanya untuk-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang bertahta dalam pujian kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada kuasa yang menandingi kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau lawat kami Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu. Nyatakanlah kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Baik setiap teman-teman kami, biar setiap saudara kami, biar setiap saudara kami, keluarga kami Tuhan. Biarlah mereka mengenal bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat manusia yang turun dalam dunia menebus kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kiranya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, memenuhi setiap keluarga kami Tuhan. Satukan hati kami Tuhan Yesus, satukan hati kami Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya sama-sama kita katakan amin. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdom, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Atas semua kuasa, atas semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia,
atas semua harta kekayaan yang ada. Kau lebih dari segalanya. Oh, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, nyatakanlah kepada Tuhan atas semua kuasa, atas semua raja, Kaulah Yesus, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia. Di dunia ini fana Tuhan, tapi kami melihat Engkau Yesus kami. Kau telah ada sebelumnya, Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia. Oh, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya, segalanya. Oh, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya, segalanya. Disiksa, disiksa dan disalibkan. Begitu besarnya Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Betapa kau mengasihi, lebih dari segalanya. Yesus, disiksa dan disalibkan,
disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Oh Yesus, betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, sekali lagi, betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, kau lebih dari segalanya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesusku, ya Yesusku. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Mari naikkan pujianmu kepada Tuhan. Nyatakanlah bahwa Dialah Raja segala raja, Dialah penebus hidup, Dialah penebus kita. Kami sembah Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau Yesus. Oh thank you Lord. Haleluya, haleluya, haleluya.
indah pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat menandingi kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, izinkan kami merasakan kuasa-Mu saat ini. Izinkan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan sekarang ini Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Yesus. Pulihkan kami Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Sungguh indahnya hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Karena kami tahu Raja kami telah menang. Kami tahu Raja kami telah bangkit. Kami tahu Raja kami telah hidup. Amin. Menyelamatkan umat-Nya. Yes. Menyelamatkan kami Tuhan. Yes. Menyelamatkan setiap manusia yang berdosa Tuhan. Amin. Supaya kami dapat hidup kekal. Supaya kami dapat keselamatan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang Yes Jesus, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
kami Tuhan, untuk kami percaya kepada Engkau, untuk percaya kepada penebus kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin, haleluya. Kami gak ingin lagi Tuhan untuk hidup dalam hidup kami lagi, dalam kedagingan kami, tapi kami hidup untuk Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Oh, kami percaya Engkaulah Allah yang berkuasa, yang termulia. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan pengampuni dan sucikan yang percaya sama-sama kita nyanyikan. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tubuh kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tubuh kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Inilah keputusan kami Tuhan, untuk meninggalkan hidup kami yang lama dan menjalani kehidupan baru bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Inilah kebahagiaan kami, inilah sukacita kami Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin
Silakan duduk kembali Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Pengorbanan Kristus adalah karya terbesar di dalam kehidupan kita. Pada hari ini, memperingati kematian Tuhan Yesus anak sekolah minggu akan mewujudkan kasih-Nya kepada Tuhan dengan melakukan berbuat kasih kepada sesama. Mari Bapak Ibu saudara, kita akan menyaksikan. Bikin tahu. Bikin tahu. Crispy. Mau pagi-pagi kok. Mau pagi-pagi ke teman. Sudah jadi guys. Aku habis membeli beberapa kue. Aku membuatkannya kepada teman-teman. Kita berbagi. Siapa yang mau? Makasih Queen. Makasih Queen. Sudah besar berbagi. Kami sungguh Karmel mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa Tuhan kita telah menebus kita, telah menang.
Jumat Agung ini bukan sekedar kita memperingati kematian Tuhan, tapi kebangkitan Tuhan, tetapi kenaikan Tuhan yang sudah hidup dalam kehidupan kita. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. inilah keputusan kami Tuhan untuk menjadi hamba-Mu ya Yesus. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir hati kami, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. kami rindukan. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, Lebih dari segala, kami ingin dekat dengan Kau Tuhan. ku ingin Kau Tuhan. Lebih dari apa yang ada di dunia ini Tuhan Yesus. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Oh, Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. oh, lebih dari segalanya, Lebih dari segalanya, ku rindu Kau Tuhan.
kita berdoa lebih dulu sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di surga, hati kami penuh syukur di hari Jumat Agung ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu di seluruh dunia untuk memperingati Paskah Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Paskah ini jadi peringatan dalam hidup kami yang tidak pernah terlupakan bahwa kasih Allah telah dicurahkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan semua doa dan syukur ini. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di hari Jumat Agung ini mari kita akan sama-sama melihat satu ayat yang bercerita tentang kasih Allah. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita membutuhkan kasih orang tua, ya, kasih saudara, kasih suami istri, terutama kasih daripada Allah. Ya, karena kasih dari Allah itu tidak ada batasnya. Haleluya, Dia adalah kasih yang kekal sampai selama-lamanya. Begitu mari kita akan lihat dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat 16 ya, karena ini ayat yang pertama kita baca bersama-sama ya. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat 16. Ya, mari 2, 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, Paskah ini ya mengingatkan kita tentang kasih Allah ya kepada kita. Ya, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Perkataan ini ya disampaikan oleh Tuhan Yesus ya kepada Nikodemus. Ya, seorang guru orang Yahudi. Ya, kenapa? Karena ya Nikodemus ini ya tanya Tuhan Yesus tentang ya gimana caranya boleh masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Lalu Tuhan Yesus berkata, ya kalau kamu mau masuk kerajaan surga, kamu harus lahir baru. Ya, ayat 5 dalam Yohanes pasal 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, lalu Nikodemus tanya, lah aku sudah tua seperti ini, ya bagaimana aku bisa masuk kembali ke dalam rahim? Ya, ya, puji nama Tuhan, ya, karena ya akhirnya dalam ayat 12 ya dalam Yohanes 3 ya Tuhan Yesus berkata, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Ya, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata tentang ya hal-hal surgawi? Ya. Artinya apa yang terjadi dalam dunia ini saja kamu tidak bisa percaya. Ya, tentang kelahiran baru, ya, tentang ya percaya, bertobat, lahir baru.
Ya, bagaimana nanti aku kok bisa hal yang terjadi di surga? Ya, rohani. Haleluya. Ya. Akhirnya dalam ayat 13 Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Haleluya. Ya, jadi hal-hal rohani ya tidak bisa disampaikan orang lain. Ya, karena apa? Karena tidak seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali Dia yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Ya, akhirnya Tuhan Yesus berkata dalam ayat 14, ya sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Haleluya. Ya, kalau zaman dulu ya orang-orang yang digigit ular bisa itu ya memandang pada ya ular tembaga lalu sembuh. Ya, demikian juga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya akan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Ya, semua karena karya Kristus ya yang ya telah mati dan menebus dosa kita. Ya. Dalam Galati pasal 3 ayat 13 ayat 14, kita baca ya sama-sama ya. Tolong dibacakan. Dalam Galati pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ya. Tolong dibaca. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Iya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Ya, Tuhan Yesus ya telah menebus kita ya dari kutuk hukum Taurat ya dengan jalan menjadi kutuk karena kita ya, sebab tertulis terkutuklah orang yang bergantung pada kayu salib. Haleluya. Ya, hanya Yesus Kristus yang pernah membuat semua ini. Ya, supaya di dalamnya ya berkat Abraham ya, sampai kepada kita sebagai bangsa-bangsa yang lain. Ya. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Artinya Kristus telah menanggung semua dosa kita. Ya, yang seharusnya kita yang harus dihukum. Ya, tapi Tuhan Yesus yang dihukum di atas kayu salib. Ya, supaya kita bebas dari hukum. Ya, asal kita mau percaya ya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Nah, bagian yang pertama, bagian A, ya kita akan lihat latar belakangnya dari kisah ya tentang Musa mengangkat ular tembaga itu, meninggikan ular tembaga itu, ya. Nah, kisah ini diambil dari Bilangan, ya, kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9, ya. Tolong dibaca Bilangan pasal 1 ya, Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, Ya. berjalan ke arah Laut Teberau atau mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung
ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buanglah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Ya, tembaga itu bicara tentang hukuman. Ya, nah kita lihat ketika orang Israel ya oleh Tuhan ya disuruh ya mengeliling tanah Edom, ya artinya jalannya agak jauh sedikit ya daripada jalan raya, karena jalan raya waktu itu ya dikuasai ya oleh orang-orang ya Edom, orang Moab ya, sehingga mereka tidak bisa ya, lewat di jalan yang besar ya, otomatis Tuhan suruh mereka puter. Haleluya ya, tapi karena perjalanannya itu agak sulit ya lalu ya bahkan membosankan ya, tidak ada pandangan-pandangan yang lain ya, sehingga mereka ya berkata-kata melawan Allah dan Musa ya, dan mereka berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini?" Ya bahkan mereka mengatakan di sini tidak ada roti, juga tidak ada air ya, akan makanan yang hambar ini yaitu mana kami muak ya, karena perkataan mereka ini sangat menyakitkan hati Tuhan ya. Akhirnya Tuhan menyuruh ular ya, ular-ular tedung ke antara bangsa itu ya, dan memagut mereka sehingga banyak di antara orang Israel yang mati. Haleluya ya. Nah bagian kedua kita akan lihat ya tentang maksud dan tujuan ya, kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi ya, tentu ada maksud dan tujuannya. Haleluya ya. Yang pertama maksud dan tujuannya kita bisa baca ayat 5 ya, lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan makanan yang hambar ini kami telah muak." Ya, tujuannya Tuhan bawa orang ya Israel keluar dari Mesir ya supaya kita tidak meragukan kasih kemurahan Tuhan. Ya. Kita lihat di sini orang Israel sudah meragukan, masa Tuhan mau bawa mereka mati di sini? Ya, kalau Tuhan memang tidak membawa mereka keluar dari Mesir, mereka sudah mati di Mesir. Ya, sebagai budak. Haleluya, kerja paksa. Ya, berat, berjanjian, ya. Hasilnya sedikit, hanya dikasih makan. Haleluya, ya. Jadi kita jangan meragukan kasih kemurahan Tuhan. Haleluya, ya. Kalau Dia memberikan anaknya tunggal, masa Dia tidak memberikan semua yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam hidup ini? Haleluya, ya. Seseorang bisa ya menggerutu, ya bisa mengomel, ya bisa bersungut-sungut. Kenapa? Karena dia meragukan ya kasih Allah dan kesetiaan Allah. Ya, padahal kita tahu Allah kita itu Allah yang setia.
Haleluya. Ya, kasihnya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang bahkan selama-lamanya. Haleluya. Ya. Tapi di sini sekali lagi kita lihat ya bagaimana orang Israel ya meragukan ya kasih kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Ya. Kita akan lihat dalam Ulangan pasal 8 ayat 14 sampai 16. Ulangan pasal 8. Haleluya. Tujuan Tuhan itu jelas. Ya, supaya apa? Kita baca dalam Ulangan pasal 8 14 sampai 16. Tolong. Ulangan 8 ayat 14 sampai 16. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Jangan engkau tinggi hati. Iya. Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Iya. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Amin. Ya, dikatakan yang pertama jangan engkau tinggi hati. Haleluya. Ya, artinya setelah orang Israel keluar ya dari Mesir bukan sebagai budak, sebagai orang yang bebas, ya mulai timbul ya tinggi hati, ada kesombongan. Haleluya. Ya, Tuhan tahu. Ya, mulai ada kesombongan. Ya, ada tinggi hati. Ya, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Haleluya. Ya, yang telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haleluya. Ya, dari rumah perbudakan melalui padang gurun yang besar dan dahsyat, ya, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking. Artinya sebetulnya di belantara padang gurun yang besar ini, ya, ular-ular itu selalu ada di sekitar mereka. Ya, bahkan ada kalajengking. Ya, hanya karena Tuhan yang mencegah, melindungi, menjaga. Ya, sehingga ular-ular dan kalajengking itu tidak muncul dalam kehidupan mereka. Haleluya. Ya, Tuhan mencobai kita umat Tuhan supaya apa? Ya, supaya merendahkan diri, dikasih makan mana yang tidak dikenal. Supaya apa? Supaya merendahkan diri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, supaya ya berbuat baik pada akhirnya. Bahwa kita betul-betul bisa menikmati ya hal-hal yang baik di akhir kita. Haleluya. Ya, jadi kita lihat ya Tuhan itu sebetulnya baik, menjaga, melindungi. Haleluya. Ya, bahkan kalau kita baca dalam Ayub pasal 1 ayat 9 sampai 10, ya Tuhan jagai keluarga Ayub. Ya, dengan anak pagar yang tidak kelihatan. Coba kita baca ya. Ya, Ayub pasal 1 ayat 9 sampai 10. Kita Ayub pasal 1 ayat 9 sampai 10. Iya. Sering kita tidak sadar ya, dibaca tolong. Ayub 1 ayat 9 sampai 10. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ya. Jadi iblis tahu. Ya, Ayub bisa jadi begitu besar, kaya, ya, sebab apa? Tuhan mengelilingi. Ya, dengan pagar yang tidak kelihatan.
Ya, ayat 10 mengatakan, bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia, ya, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Haleluya. Ya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Ya, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ya, semua kenapa? Karena Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Ya, bahkan Tuhan memberikan pagar keliling yang tidak dilihat oleh mata manusia, tapi iblis tahu itu. Haleluya. Ya, tapi begitu Tuhan izinkan, ya, pagar itu yang keliling itu diangkat, ya, dalam kisahnya Ayub yang selanjutnya, ya, maka lembu sapi dan keledainya, ya, langsung dirampas oleh orang-orang Sheba. Haleluya. Ya, jadi kita kalau tidak ada pagar dijaga Tuhan, ya, ya, kehidupan kita, keluarga kita, harta kita itu bisa dirampas, ya, oleh orang Sheba. Bahkan ada api yang dari langit menyambar, ya, dan membakar, ya, kambing dombanya daripada Ayub. Ya, ada satu peristiwa bencana alam yang tiba-tiba terjadi. Ya, dilanjutkan dengan orang Kasdim datang merampas onta-ontanya. Coba, ya, zaman dulu, ya, binatang itu merupakan kekayaan. Ya, ya, bahkan dikatakan, ya, anak-anak Ayub yang sedang makan minum di rumah, ya, saudara sulungnya, ya, tiba-tiba ditimpa oleh rumah yang roboh sehingga mati semuanya. Ya, hanya dalam 1 hari, ya, keadaan itu langsung berubah jadi buruk, ya, jadi menyedihkan. Haleluya. Coba bayangkan kalau semua harta diambil, lalu, ya, anak semua meninggal dalam 1 hari. Ya, kalau kita yang jadi Ayub bagaimana? Apa enggak stres? Ya, bahkan bisa jadi, ya, gila dan lain sebagainya. Haleluya. Sebab itu kalau sampai hari ini, ya, kita masih, ya, bisa hidup, ya, dengan kesehatan, dengan berkat-berkat yang ada, ya, semua kenapa? Ya, Tuhan yang memagari, Tuhan yang melindungi. Puji nama Tuhan. Ya. Sebab itu dalam Mazmur pasal 34 ayat 7, tolong dibacakan, ya, Mazmur 34 ayat yang ke-7. Ya, tolong, Mazmur 34 ayat 7. Mazmur 34 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, yang menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ya, dikatakan di sini apa? Malaikat Tuhan berkemah. Berkemah. Ya, bukan sedikit kalau berkemah itu jumlahnya banyak. Ya, di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Haleluya. Ya, walaupun ada banyak musuh, ya, yang ingin mengincar kita, yang ingin mencelakakan kita, ya, tapi karena ada malaikat Tuhan, ya, yang menjaga, yang melindungi, ya, sehingga kita luput dari semua, ya, keadaan, ya, luput dari semua sakit penyakit, ya, wabah yang terjadi, ya, seperti yang sekarang ini. Haleluya. Ya, dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17 dicatat, ya, ketika hamba Elisa, ya, dikepung oleh musuh, ya, lalu Elisa berdoa pada Tuhan, ya, supaya hambanya itu dicelikkan matanya, ya, karena hambanya lihat, waduh, kok dikepung, takut dia, ya, lalu Elisa, dia lapor sama Elisa. Lalu Elisa minta pada Tuhan, ya, supaya mata dari, ya, budaknya itu dicelikkan,
Ya, sehingga dia bisa melihat ya tampak gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api ya dari Tuhan yang mengelilingi Elisa. Haleluya. Ya, tadi dia sangat ketakutan. Akhirnya jadi tenang. Haleluya. Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawali kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Haleluya. Ya, itu penting sekali dalam hidup kita. Ya, sebab itu kita jangan pernah meragukan ya kasih kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Haleluya. Hanya karena ya ada masalah sedikit-sedikit terjadi dalam hidup kita. Ya, kita jangan sampai ya meragukan. Yang kedua, ya Tuhan izinkan ini terjadi apa? Ya, supaya kita bertobat. Coba dibacakan dalam ayat yang Bilangan 21 ayat yang ke-7. Ya, Bilangan 21 ayat yang ke-7. Bilangan 21 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ya. Mereka datang pada Musa ya supaya ya minta didoakan ya supaya mereka bertobat ya dari dosa kesombongannya. Ya, mengaku ya sekaligus bertobat. Puji nama Tuhan. Ya, ini tujuannya. Ya, kalau tadi tidak meragukan ya kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, bagian yang kedua supaya bertobat. Kalau ada salah harus cepat-cepat mengakui, ya, dan jangan diulangi. Ya, sebetulnya Tuhan bisa saja membuat orang Israel menang atas musuh-musuhnya. Ya, seperti ya kepada raja negeri Arab dalam Bilangan 21 ayat 1 sampai 3. Tuhan serahkan ya mereka pada tangan orang Israel. Ya, dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 19 sampai 21 ya orang Israel bisa mengalahkan Sihon Raja Amori. Kenapa? Karena Tuhan menyerahkan ya musuh itu ke dalam tangan orang Israel. Ya, bukan sekali-kali bukan karena orang Israel itu mampu, kuat dan lain sebagainya. Haleluya. Ya, sebab itu dalam Yeremia 25 ayat 5 ya, kita baca Yeremia 25 ayat yang ke-5. Tolong. Yeremia 25 ayat yang ke-5, demikianlah firman Tuhan. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita harus bertobat ya dari tingkah langkah kita yang jahat, ya, dari perbuatan yang jahat. Ya, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Haleluya. Ya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya, sebab itu mari ya kita harus bertobat sungguh-sungguh dari perkataan kita, dari perbuatan kita, ya, yang jahat, yang tidak benar, ya, yang mengatakan tentang Tuhan, ya, dan hamba-hambanya Musa. Haleluya. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu ya penuh dengan kemurahan. Yang penting asal kita bertobat. Ya, dalam Yeskel pasal 18 ayat 32. Tolong kita baca Yeskel 18 ayat yang ke-32. Ya, tolong. Yeskel 18 ayat yang ke-32. Ya. Demikianlah firman Tuhan.
Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Amin. Ya. Jadi kita lihat di sini, ya, Tuhan tidak ingin ya kita ya tidak ingin mati seorang yang harus ditanggungnya. Harus ditanggungnya itu ya dalam terjemahan yang lain kata orang yang pantas mati. Ya, sebetulnya kita orang yang pantas mati, berani melawan Tuhan, mengangkat tinju sama Tuhan, ya, mengata-ngatai Tuhan. Itu sebetulnya sudah pantas mati. Ya, tapi Tuhan tidak mau, ya, tidak berkenan pada kematian seorang yang harus, ya, yang pantas mati. Ya, demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, oleh sebab itu bertobatlah. Haleluya, supaya kamu hidup. Ya, yang penting kita harus bertobat, ya, mengakui kesalahan dan tidak berlaku, ya, tidak akan mengulangi lagi. Ya, maka Tuhan akan berikan kita hidup. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, itulah sebabnya Yesus harus ya mati untuk ganti kita. Haleluya. Yang ketiga, ya, kita baca dalam Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Haleluya. Ya, Bilangan 21 ayat 8 sampai 9, ya. Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular, tetung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan dia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya, yang ketiga, supaya dalam hidup ini kita selalu memandang kepada Tuhan. Haleluya, ya, susah, senang, ya, sakit, sembuh, ya, kita selalu pandang pada Tuhan. Haleluya, ya, supaya kita tidak lupa. Ya, ya, kalau susah rasanya mau mati. Ya, tapi kalau senang, ya, lalu lupa Tuhan. Ya, itu kita harus pandang Tuhan senantiasa, baik dalam senang maupun susah, ya, kelimpahan atau dalam kekurangan. Ya, supaya kita bisa menguasai, ya, keinginan hati kita. Haleluya, ya, manusia ini paling susah. Ya, kalau sudah senang lupa Tuhan. Ya, kalau sudah susah marah sama Tuhan. Ya, ya, selalu Tuhan yang disalahkan. Ya, tidak pernah periksa diri sendiri. Haleluya, ya, sebab itu mari kita mau selalu pandang pada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, Mazmur 43 ayat yang kelima. Kita baca Mazmur 43 ayat yang kelima. Tolong dibacakan. Mazmur 43 ayat yang kelima. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hal jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Ya. Berharaplah engkau kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Ya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah pada Allah. Ya, ya, pandanglah pada Allah. Ya, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, yang bisa menolong kita itu ya hanya Tuhan. Ya, manusia nggak bisa. Ya, dokter nggak bisa. Ya, uang nggak bisa. Ya, tapi Tuhan bisa. Ya, sebab itu mari kita mau pandang pada Tuhan. Kita mau berharap kepada Tuhan. Haleluya, ya. Nah, kita bersyukur atas semua yang telah Tuhan lakukan. Sebab Dia adalah penolongku, Dia adalah Allahku. Haleluya, ya. Kita baca lagi dalam Mazmur 130
ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Mazmur 130 ayat 7 sampai 8. Mazmur 130 ayat 7 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, Ya, hai Israel, amin. sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Ya, kita tetap harus berharap pada Tuhan. Ya, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Ya, manusia seringkali tidak bisa. Ya, kalau kita sudah berbuat salah, ya sampai berapa kali ada yang patokan, pokoknya kalau 3 kali salah tidak bisa diampuni. Ya, tapi di sini katakan, ya pada Tuhan ada kasih setia. Ya, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Haleluya. Ya, berapa kali kita dibebaskan? Alkitab menulis terlalu banyak. Haleluya. Ya. Dan Dia juga yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ya, kesalahan orang Israel banyak sekali. Ya, tapi ya Tuhan selalu mengampuni. Ya, Tuhan selalu menebus. Haleluya. Ya, sebab itu mari ya kita mau terus pandang pada Tuhan. Ya. Sebagai penutup kita baca Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ya, Ibrani kita baca sama-sama 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya, sudah. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kita. Yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Haleluya ya, yang pandang pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya, dan ya dengan mengabaikan kehinaan, tekun kul salib, ganti sukacita yang sediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ya, mari ya kita ya mau berlomba. Haleluya. Ya, kita mau berlomba dengan tekun. Ya, kita mau meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Ya, dan kita mau berlomba ya melakukannya dengan ya mata yang tertuju, mata yang memandang ya kepada Yesus, terus menerus memandang, bukan kadang-kadang memandang Yesus, kadang-kadang tidak, bukan begitu, terus menerus. Haleluya ya. Kenapa? Karena Dia yang bisa membawa iman kita ya dalam kesempurnaan. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Kiranya di Paskah ya agung ini ya kita mau belajar 3 hal ya, yaitu ya kita tidak mau ya meragukan kasih setia Tuhan. Ya, yang kedua kita harus bertobat dari segala dosa, terutama dosa kesombongan. Ya, karena khotbah Tuhan Yesus di atas bukit yang pertama itu adalah berbahagialah orang yang miskin. Ya, miskin itu dalam ya bahasa lain disebut orang yang ya rendah hati, merasa diri tidak punya apa-apa. Semua itu oleh anugerah Tuhan. Ya, yang ketiga kita harus terus memandang kepada Tuhan dalam segala hal. Haleluya. Ya, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya.
kita siapkan hati kita malam ini, ya, supaya perjamuan kudus ini mendatangkan kebaikan, ya, bukan hukuman dalam hidup kita. Puji Tuhan, ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, oh, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri, sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, oh, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh, mari kita angkat tangan sama-sama, kita mau naikkan bersyukur, 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 bersyukurlah, karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Nyatakan sekali lagi, haleluya. Bersyukur, 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 bersyukur kami punya Allah yang hidup, yang mengasihi kami. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang di atasnya kita mohonkan berkat ini, adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan roti ini bersama-sama. Mari kita angkat cawan minuman lebih tinggi dari atas kepala kita. Ya, kita berdoa. Bukankah cawan minuman yang di atasnya kita mohonkan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita akan masuk dalam doa. Sekaligus kita akan masuk dalam doa berkat. Bapa yang di surga, di Jumat Agung ini kami bersyukur Tuhan telah mengajar kami, mendidik kami ya, untuk tetap ya, pandang pada Yesus, baik dalam susah maupun senang, dalam kelimpahan atau dalam kekurangan, dalam sehat atau sakit. Haleluya, karena Engkau satu-satunya yang tidak berubah kasih setia. Haleluya, Engkau satu-satunya yang suci, yang benar. Haleluya, itulah sebabnya kami harus hidup benar Tuhan. Haleluya, bertobat, menjauhkan diri dari segala kesalahan yang ada. Terima kasih Tuhan, supaya kami betul-betul jadi milik-Mu yang kekasih, bagaikan biji matamu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari kita angkat tangan kita masing-masing. Kita akan terima doa berkat. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus, akan hadir melawat kami dimanapun kami berada, baik suami istri, baik orang tua dengan anak. Oh Tuhan, terima kasih, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukup. Haleluya. Yang apinya mulai redup, Tuhan bakar kembali, menyala-nyala sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama yang kudus, nama di atas segala nama, yaitu nama daripada Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan semua doa dan syukur. Yang percaya kami sama-sama. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua